Berawal dari seorang gadis kecil berumur 10 tahun bernama Nora Tideman yang sedang berpetualang menaiki puncak troll di daerah Romsdalen, Norwegia, bersama ayahnya yang bernama Tobias. Setibanya di puncak bukit, mereka memandangi puncak troll yang terlihat begitu sangat indah. Namun, Tobias menyebutkan bahwa puncak itu memiliki sebuah legenda, di mana dahulu kala ada sebuah pernikahan makhluk raksasa yang disebut troll, yang mana 13 troll sebagai tamu bermabuk-mabukan sampai lupa waktu. Hingga akhirnya matahari terbit dan sinarnya membuat 13 troll tersebut berubah menjadi batu, karena memang kelemahan troll ini adalah sinar matahari atau ultraviolet. Sama halnya dengan film The Hobbit and Unexpected, di mana ada salah satu scene saat Gandalf menyelamatkan para The Hobbit dari troll dengan membelah batu yang membuat sinar matahari pagi menyinari 3 troll tersebut dan merubah mereka menjadi batu. Kita kembali ke film. Scene lalu menunjukkan 20 tahun gak tahu kemudian, di mana Nora kini menjadi seorang profesor paleontologi yang sedang menggali fosil barakuda di pantai Atlantik Norwegia Barat bersama rekan timnya. Setelah menggali sambil mendongeng, Nora akhirnya menemukan fosil dinosaurus yang membuat rekan timnya bersorak gembira atas keberhasilan Nora. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di pegunungan Dorfe, sekelompok warga sipil terlihat sedang berdemo di lokasi proyek pembuatan lorong kereta cepat. Ketika para pekerja meledakkan dinamit untuk membuat lubang, tiba-tiba suara seperti orang ngorok terdengar. Kemudian disusul dengan ledakan hebat yang membuat para pekerja dan warga sipil berlari kegirangan. Insiden ini lalu terdeteksi sampai ke markas besar Angkatan Bersenjata Norwegia di Oslo. Kepala Pertahanan bernama Jenderal Lunde kemudian mengarahkan pesawat tempurnya menuju ke lokasi kejadian untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek terowongan tersebut. Gak cuma itu, ia juga meminta agar Perdana Menteri Berit Morbek mendatangi markas untuk mengamati kejadian besar ini bersama petinggi negara lainnya. Selama perjalanan, penasehat Berit bernama Andreas memperlihatkan siaran langsung dari pesawat tempur mengenai lokasi ledakan terowongan, di mana siaran tersebut menampilkan bekas ledakan serta jejak kaki besar yang mengarah ke arah lembah. Perdana Menteri Berit lalu berpendapat bahwa jejak kaki raksasa itu mungkin adalah jejak kaki. Di sisi lain, Nora yang sedang merayakan penemuannya bersama timnya tiba-tiba ditetangi anggota militer. Mereka menyampaikan pesan bahwa Nora dipanggil Menteri Pertahanan untuk meneliti sesuatu yang sedang terjadi, karena Nora satu-satunya ahli paleontologi terbaik di Norwegia. Nora kemudian dibawa ke markas besar dan dipertemukan dengan para petinggi lainnya, seperti Menteri Pertahanan bernama Frederik Markusen. Di sana, mereka mengamati video dari pendemo yang merekam detik-detik sebelum ledakan terowongan terjadi. Nora lalu menjeda bagian video yang menampilkan penampakan seperti manusia raksasa baru saja keluar dari terowongan. Sebenarnya, di sini Nora ingin sekali menyebutkan bahwa itu makhluk troll. Namun, ia takut dibilang gila karena memang makhluk troll itu hanyalah sebuah dongeng saja. Dan untuk memperjelas semuanya, Nora mengajukan permohonan kepada Berit agar dirinya terjun ke lapangan untuk meneliti lebih lanjut tentang penampakan tersebut. Di sisi lain, sepasang patsutri tua yang sedang mukbang di rumahnya tiba-tiba merasakan getaran keras di tanah. Mereka pun segera berlindung ke dalam bunker dan berteriak ketakutan saat sesuatu yang besar menghantam rumah mereka. Setelah getaran mereda, keduanya langsung keluar dari bunker dan mendapati bahwa rumah mereka sudah hancur akibat diseak oleh kaki yang ukurannya ora umum. Mendengar kabar salah satu rumah warga hancur, Nora dan penasihat Andreas kemudian diterbangkan ke lokasi rumah milik Pasutri. Singkat cerita, setibanya di sana, keduanya disambut oleh Kapten Holm yang ditugaskan untuk mengamankan penelitian mereka.
Nora lalu mereview pasutri atau kakek nenek tentang hancurnya rumah mereka. Si nenek menjelaskan bahwa sebelum rumahnya hancur, ia mendengar suara raungan yang begitu sangat keras. Setelah itu, ia tidak tahu apa-apa karena bersembunyi di dalam bunker. Nora kemudian melanjutkan penelitiannya dengan mengamati sekitar rumah. Ia lalu mencium bau aneh yang disebut Andreas sebagai hipernatural. Nora juga menemukan jejak kaki raksasa, tetapi ia tidak menemukan tanda-tanda makhluk tersebut, seperti bulu maupun tembelek. Nora, Andreas, dan Kapten Holm kemudian memutuskan untuk mengikuti jejak kaki tersebut dengan menggunakan helikopter. Namun saat di tengah jalan, jejak kaki itu berhenti di tengah-tengah lembah. Anehnya lagi, mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya makhluk tersebut. Padahal makhluk itu bertubuh raksasa. Dari sini, Nora pun menyimpulkan bahwa mungkin makhluk itu bisa berkamuflase. Nora kemudian mengajak Andreas, Kapten Holm, dan pilot heli pergi ke rumah ayahnya yang terletak di atas perbukitan serta jauh dari pemukiman. Kan vi gå inn en tur? Bare ta på deg noen bukser. Setelah bertemu Tobias, Nora terlihat tidak suka dengan ayahnya karena setelah kematian ibunya 19 tahun yang lalu, Tobias malah meneliti keberadaan troll yang tentu saja itu mustahil untuk dibuktikan. Namun Tobias tetap pada keyakinannya dan terus meneliti tentang adanya troll. Salah satunya insiden di tahun 1940-an, di mana waktu itu Nazi mengirim tawanan perang Rusia untuk membangun terowongan dari Norland ke Bodo. Tetapi di tengah prosesnya, mereka menghentikan pembangunan karena ada sesuatu yang mengganggu di pegunungan. Tobias menyebutkan bahwa kejadian ini benar, tetapi tidak ada bukti karena Nazi menghilangkan sebagian saksi mata. Nora lalu menunjukkan Tobias video dari pendemo yang membuat Tobias yakin bahwa itu ulah troll. Namun sayangnya, Nora malah menyuruh Tobias untuk berhenti mengaitkannya dengan troll, karena troll hanyalah mitos. Visste dere at Norge hadde fortalte dere at for 1000 år siden Tobias kemudian mengajak Nora, Andreas, dan yang lainnya pergi ke titik terakhir jejak raksasa. Sesampainya di sana, Tobias berperilaku aneh seperti mengendus-ngendus dan mencicipi tanah. Hal itu membuat Nora malu. Ia pun menyuruh ayahnya untuk berhenti, tetapi sang ayah meyakini bahwa troll ini masih ada di sini. Tepat di saat itu juga, tiba-tiba batu di belakang Nora berubah menjadi wajah besar yang menyeramkan. Ternyata itu adalah makhluk yang selama ini Tobias cari, yaitu troll. Nora, Tobias, dan yang lainnya lalu segera terbang menggunakan heli sambil mengirim video siaran langsung ke markas yang membuat semua orang tercengang. Kini Nora pun akhirnya percaya dengan ayahnya bahwa troll itu benar adanya. Nora dan Andreas kemudian membawa Tobias ke markas. Di sana, Tobias memberitahu para petinggi bahwa monster itu adalah troll. Tetapi Menteri Pertahanan tidak percaya dengannya. Yang jelas, makhluk itu merupakan ancaman bagi rakyat Norwegia. Markusen lalu memerintahkan angkatan bersenjata untuk turun tangan menyerang makhluk tersebut sebelum menjalar ke perkotaan. Kapten Holm, Nora, Tobias, Andreas, dan pasukan militer kemudian pergi ke titik lokasi troll. Setibanya di sana, mereka mempersiapkan segala persenjataan. Kemudian menunggu sampai troll keluar dari kamuflasenya. Setelah menunggu cukup lama, troll tersebut akhirnya muncul. Militer pun mulai menembakinya dengan roket. Tetapi ternyata troll mampu beregenerasi dari lukanya karena memiliki ilmu magis. Troll itu lalu mengamuk dengan menghancurkan persenjataan militer beserta tank.
Ketika Nora dan lainnya bersembunyi, troll dengan cepat mengetahui keberadaan mereka, kemudian menangkap salah satu tentara yang terluka untuk dimakan. Nora pun menyimpulkan bahwa penciuman troll sangat tajam terhadap darah. Tobias lalu memberanikan diri untuk mendekati troll karena ia yakin kalau troll tidak sejahat yang mereka kira. Dan benar saja, troll itu tiba-tiba terdiam, bahkan tidak menyerang Tobias sama sekali. Namun di waktu yang sama, salah satu tank dengan sengaja menembak troll yang membuat troll berbalik arah sedangkan ekornya menghantam tubuh Tobias sampai membuat Tobias sekarat. Sebelum meninggal, Tobias menyampaikan pesan kepada Nora, di mana ia menyebutkan 3 kata, yaitu istana, raja, dan rumah. Satu hari kemudian, Nora meneliti berkas milik Tobias bersama Andreas dan Holm. Di berkas itu, Nora menemukan sebuah cerita tentang troll yang melempari gereja dengan batu karena tidak suka dengan suara loncengnya. Nora pun menyimpulkan bahwa mungkin kelemahan troll adalah suara lonceng. Tänk om det hade Kitsnäs fått rätt. Nora dan Holm lalu mengusulkan Jenderal Lunde untuk melemahkan troll dengan lonceng besar. Namun Marquesen tidak setuju karena menurutnya hal ini tindakan yang konyol. Tepat di saat itu juga, tim mendeteksi pergerakan troll yang sedang mengarah ke taman hiburan Hunderfossen. Jenderal Lunde akhirnya menerima usulan dari Nora dan memerintahkan unit helikopter untuk menyerang menggunakan suara lonceng. Di tempat lain, saat orang-orang sedang menikmati healing di taman Hunderfossen, troll tiba-tiba datang merusak suasana mereka. Semua orang pun mulai panik bahagia, bahkan ada salah satu orang tua yang lupa membawa putrinya. Rombongan heli pembawa lonceng kemudian datang. Suara lonceng yang ditimbulkan berhasil membuat troll mengalami kebisingan, tetapi sayangnya hal ini bukanlah kelemahan troll. Ia lalu mulai menyerang beberapa helikopter. Di tengah kekacauannya, salah satu heli hampir jatuh mengenai putri yang tertinggal. Namun The Troll segera menangkap heli tersebut untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Troll menatap ke arah Holm dan pergi menuju ke ibu kota Oslo. Berita televisi di seluruh dunia lalu mulai membahas tentang kemunculan troll di Norwegia. Hal itu membuat pemerintah Norwegia merasa malu karena belum bisa menghentikan troll tersebut. Setibanya di markas, Nora diberhentikan dari tugasnya karena usulan sebelumnya membuat beberapa helikopter beserta penumpangnya mati sia-sia. Berit dan petinggi lainnya kemudian membahas tentang penyerangan menggunakan rudal. Sedangkan Andreas kurang setuju dan memutuskan untuk memundurkan diri dari penasihat Perdana Menteri. Setelah itu, ia pergi mengantarkan Nora pulang ke rumahnya. Perdana Menteri lalu melakukan siaran langsung, di mana ia akan mengevakuasi seluruh penduduk kota Oslo ke wilayah yang aman, karena Oslo akan menjadi titik ledakan rudal untuk menghancurkan troll. Di tengah perjalanan, Nora membuka kembali berkas milik ayahnya dan menemukan teka-teki tentang Sinding. Andreas menyambungkan bahwa Sinding mungkin Richard Sinding yang merupakan senior di istana kerajaan. Mendengar kata istana kerajaan, Nora pun teringat dengan pesan ayahnya, yaitu istana, raja, dan rumah. Nora kemudian menyuruh Andreas putar balik untuk pergi ke istana raja di pusat kota Oslo. Setibanya di istana kerajaan Oslo, keduanya disambut oleh Sinding yang ternyata pernah berteman dengan ayah Nora. Sinding lalu mengajak Nora dan Andreas ke ruangan rahasia di bawah tanah yang sangat luas. Ruangan itu ternyata rumah bagi Raja Troll, di mana di situ hanya tinggal tulang belulang dari beberapa anak troll saja. Sinding menyebutkan bahwa selama kristenisasi Norwegia memuncak, Saint Olaf membersihkan Norwegia dari semua yang tidak sesuai dengan keyakinan baru atau menghapus jejak keyakinan lama,
ya salah satunya makhluk troll ini. Tetapi mereka menyelamatkan salah satu anak dari Raja Troll untuk mancing si Raja masuk ke dalam pegunungan Dwarve lalu menguncinya di dalam tanah untuk selamanya. Sampai akhirnya pekerja proyek terowongan membebaskannya yang artinya troll itu adalah Raja Troll. Sedangkan alasan ia menuju ke Oslo yaitu ingin pulang ke kerajaannya. Nora lalu tak sengaja menyinari tulang troll dengan ultraviolet dan mendapati bahwa tulang itu langsung berubah menjadi batu. Artinya, troll benar-benar akan berubah menjadi batu ketika terkena sinar matahari. Namun, Andreas mengatakan bahwa troll itu pernah muncul di siang hari kemarin. Nora membalasnya kalau siang itu cuaca sedang mendung. Nora kemudian memiliki rencana, yaitu mengambil salah satu tengkorak untuk memancing Raja Troll ke lokasi yang jauh dari kota yaitu di Ekerbik. Tetapi sebelum itu, Nora menghubungi Kapten Holm untuk membantunya menyiapkan cahaya ultraviolet dalam skala besar. Använda centrum. Holmenkollen. Andreas juga menghubungi rekan kerjanya di markas bernama Sigmaster untuk meretas sinyal rudal sehingga rudal tersebut tidak akan aktif saat ditembakkan. Di Ekerbik, Kapten Holm bertemu dengan teman lamanya bernama Emir yang membawa pasukan banyak dan lampu ultraviolet untuk mengalahkan troll. Sementara Nora dan Andreas sudah mempersiapkan tengkorak untuk mancing troll. Tepat di saat itu juga, pesawat tempur mulai menembakkan rudalnya, tetapi rudal tersebut tidak menyala karena sudah diretas oleh Sigmaster. Jeg skjønner ikke, jeg får ikke opprettet noen kontakt med deg. Raja Troll akhirnya tiba di wilayah istana kerajaan. Dengan teknik keplak-keplak kopling, Nora segera melaju kencang ke arah troll dan kemudian membuka terpal tengkorak untuk mancing troll ke arah Ekerbik. Namun sayangnya di tengah perjalanan, tengkorak itu jatuh ke jalanan yang membuat troll berhenti untuk menatapi kepergian anak-anaknya. Ketika tengkorak itu jatuh dan hancur, troll benar-benar murka. Ia berlari mengejar Nora, sedangkan Andreas kepicirit di celana. Setibanya di Ekerbik, Nora dan Andreas keluar dari mobil, sedangkan Kapten Holm mulai menyalakan 10 lampu ultravioletnya. Cahaya yang dihasilkan membuat Raja Troll itu kesakitan. Di waktu yang sama, pesawat tempur muncul kembali untuk menembakkan rudal kedua, tetapi mereka berhenti menjalankan misi setelah melihat keberadaan Nora di dekat Troll. Troll yang tersisa kemudian mulai menangis. Hal itu membuat Nora merasa kasihan dan akhirnya mematikan lampu tersebut. Setelah itu, Nora meminta Raja Troll untuk kembali ke pegunungan agar ia aman dan jauh dari perkotaan. Sayangnya, saat Raja Troll itu hendak pergi, matahari tiba-tiba muncul, di mana sinar mataharinya membuatnya berubah menjadi batu dan kemudian hancur saat jatuh ke tanah. Gak lama setelah troll dikalahkan, para petinggi negara mendatangi lokasi untuk memberi ucapan terima kasih kepada Nora, Andreas, dan Kapten Holm. Nora dan Andreas lalu berjalan meninggalkan lokasi sembari membicarakan apakah mungkin troll lain masih ada. Di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan bekas ledakan dinamit di terowongan kereta cepat yang secara tiba-tiba bergerak kemudian disusul dengan suara raungan yang artinya troll lain masih ada di pegunungan Dwarve. Apakah dia adalah anak troll yang menjadikan pancingan? Ya benar, dan film pun bersambung.
Oke ya guys ya, itulah alutsista film Troll. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun yang lainnya.